Halo, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi pembelajaran 1. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Apa saja barang-barangmu yang membutuhkan energi listrik? Dan seberapa sering kamu menggunakannya? Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Bacalah petunjuk berikut dengan seksama dan praktikkan. Cara membuat kipas kertas. 1. Siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Bisa dengan kertas kado atau majalah bekas. 2. Ambil lem kertas. 3. Lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. 4. Balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. 5. Lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. 6. Lem di sisi kertas yang saling berhadapan. 7. Kipas siap dipakai. Cara membuat kipas dari kertas tadi merupakan teks petunjuk. Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk berupa kalimat perintah. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. 1. Cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. 2. Bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Berikut adalah beberapa contoh perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya, air terjun yang menggerakkan generator pembangkit listrik. 2. Energi angin menjadi energi gerak. Contohnya, layang-layang yang sedang diterbangkan. 3. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, setrika, rice cooker, dan oven. 4. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, kipas angin dan blender. 5. Energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya, lampu pijar dan neon. 6. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. 7. Energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. 8. Energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, makanan yang dimakan sebagai sumber energi tubuh untuk bergerak. Nah, sekarang kamu dapat menyebutkan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Percobaan perubahan energi. Langkah kegiatan. 1. Ambil selembar kertas dan gambarlah seperti contoh di samping. 2.
Guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. 3. Lubangi salah satu ujung kertas. 4. Ikat dengan benang, panjang benang sekitar 50 cm. 5. Ikatkan ujung yang lain pada pensil. 6. Nyalakan lilin. Letakkan kertas spiral di atas api. Jaga jarak supaya tidak terbakar. Apa yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api lilin? Kertas spiral akan berputar ketika terkena panas api lilin. Dan apa yang akan terjadi jika kita mengubah jarak kertas spiral menjauh atau mendekat ke api? Jika menjauh, putaran kertas spiral akan melambat. Jika mendekat, maka putaran kertas spiral lebih cepat. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan dapat disimpulkan bahwa energi panas dapat berubah menjadi energi gerak yang dibuktikan dengan bergeraknya kertas ketika terkena panas. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Tahukah kamu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkih merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Wah, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Temukanlah sumber daya alam Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar. Sumber daya alam yang dimaksud adalah sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat. Bukan saja bermanfaat di dapur sebagai bumbu masak, namun juga bermanfaat untuk kebutuhan lainnya. Sumber daya alam yang berlimpah dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya.
Sebagai rasa syukur, kita perlu menjaga keberadaannya dengan terus menanamnya lagi. Sekian pembelajaran hari ini, sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya.